Baik teman-teman yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tes intelijensi umum pada perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Kita akan bongkar di sini cara mudah mengerjakannya, dan juga tentu yang paling penting adalah kita pahami dulu mana perbandingan senilai, mana perbandingan tidak senilai di dalam soal nanti. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita paham dulu nih terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Apa bedanya, kemudian ciri khas dari perbandingan senilai dan tidak senilai itu seperti apa. Nah, kenapa kita perlu belajar soal perbandingan senilai dan tidak senilai ini? Karena soal ini wajib masuk setiap tahun di tes CPNS dari tahun kemarin ya, 2019 sampai dengan tahun 2025. Nah, maka oleh sebab itu kita sangat perlu untuk memahami terkait dengan soal-soal perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, sekarang kita pahami dulu logika dari perbandingan senilai. Nah, pada perbandingan senilai, kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Jika satu naik, yang lain ikut naik juga. Nah, jika satu turun, yang lainnya juga ikut turun. Nah, misalkan nih, ya dalam suatu permisalan, aku membeli satu es dengan harga 5.000. Nah, bagaimana kalau saya membeli es dengan 5 es? Nah, berarti apakah yang saya bayarkan itu semakin banyak atau semakin sedikit? Nah, kalau yang saya bayar berarti pasti semakin banyak. Nah, itu berarti namanya perbandingan senilai. Nah, kita lihat contoh nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membeli jumlah suatu barang, misalkan di sini kita membeli buku, yang dibeli semakin banyak, maka harga buku itu semakin banyak pula. Nah, kalau buku yang kita beli itu sedikit, maka harga buku itu akan semakin sedikit. Nah, contoh nih, aku membeli satu buku dengan harga 5.000. Nah, kalau saya membeli dua buku, berarti berapa yang saya harus bayarkan? Apakah semakin banyak atau semakin dikit? Tentu semakin banyak. Nah, kalau yang di sini sama-sama semakin banyak, teman-teman, maka itu namanya perbandingan senilai. Ya, oke. Kita ke soal berikutnya, bukan soal ya, pemahaman berikutnya, yaitu terkait dengan perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Nah, perbandingan berbalik nilai, teman-teman, pada perbandingan ini, kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Jika satunya naik, yang lainnya justru turun nih. Logikanya seperti ini, semakin banyak A, maka semakin sedikit si B-nya. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berjalan menuju suatu kota, semakin kita lambat di dalam berjalan, maka semakin banyak waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke kota tersebut. Tetapi kalau semakin ngebut kita ke suatu kota itu, maka waktu yang kita butuhkan adalah semakin sedikit. Nah, itu artinya berbalik nilai. Ketika kita lambat di dalam naik motor, maka waktunya semakin sedikit ya. Waktu semakin banyak, waktu semakin banyak kalau kita lambat. Kalau kita cepat, maka waktu yang kita butuhkan itu semakin sedikit. Nah, artinya di sini ketika si A itu semakin sedikit, maka si B semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ketika kita A-nya lebih besar, maka nanti untuk B-nya semakin sedikit. Nah, itu nanti namanya perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih paham, mari kita bahas tipsnya. Sorry, yang ini perlu saya hapus dulu ya, tadi saya oret-oret.
Tipsnya teman-teman, sebelum teman-teman mengerjakan soal tersebut, kita wajib melogikakan soalnya. Nah, tanyakan kepada diri kita di dalam soal tersebut, ya. Misalkan bentuk pertanyaannya yang kita tanyakan pada diri kita, kalau angka di sisi kiri besar, apakah angka di sisi kanan akan ikut membesar atau semakin mengecil? Nah, kalau nanti misalkan hasil renungan kita, hasil logika kita nih teman-teman, kalau hasil logika kita itu di kirinya besar, maka kalau di kanannya ikut besar, maka itu namanya senilai. Kalau di samping kirinya itu besar, sedangkan di samping kanannya itu semakin mengecil, maka itu namanya berbalik nilai. Nah, untuk lebih pahamnya, kita perhatikan dua kasus di bawah ini. Nah, di kasus bawah ini kita juga akan berikan cara mengerjakannya, teman-teman. Oke. Baik, kasus pertama. Sebuah toko alat tulis menjual 5 buah buku tulis dengan harga Rp25.000. Jika seorang siswa ingin membeli 12 buku tulis yang sama, berapakah total harga yang harus ia bayar? Nah, soal ini kita sebagai awal untuk memahami terkait perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita tentukan yang sebelah kiri ini apakah senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan teman-teman, kita harus perhatikan di dalam soal tersebut yaitu satuannya. Nah, di sini ada satuan buah buku dan satuan harga. Oke. Jadi, ada satuan buku dan harga. Nah, cara pertama teman-teman untuk mengerjakan soal perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai nanti, kita harus analisis ini dulu ya, satuannya. Nah, di sini 5 buah buku itu kita bayar dengan harga Rp25.000. Oke. Dan nanti teman-teman tulis seperti ini ya. Kemudian 12 buku. Nah, kita bayar dengan harga berapa? Nah, pertanyaan ini berapakah total harga? Total harga ini kita misalkan dengan A. Nah, teman-teman perlu kami beritahu bahwa ketika teman-teman di sebelah kiri menuliskan harga buah buku, satuan buah buku, maka di bawahnya itu nanti adalah buah buku. Jadi kedua satuan di sini harus sama, ya, tidak boleh berbeda. Contohnya berbeda itu bagaimana? Nah, misalkan di kiri teman-teman tuliskan di atasnya tadi adalah buah buku, di bawah malah teman-teman tuliskan harganya. Nah, ini kan tidak cocok. Nah, jadi di satu baris ini satuannya harus sama. Kalau dia buah buku ya buah buku, dua-duanya di samping kiri. Begitu juga di samping nanti kanannya nanti harus sama. Nah, kalau kita sudah menuliskan seperti ini teman-teman untuk analisis pertamanya, nah sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah kita tentukan ya, kita logikakan dulu nih, apakah ini masuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, kita logikakan ya. Kalau kita beli 5 buku, maka harganya Rp25.000. Nah, kalau kita tambah beli bukunya, yaitu kita semakin banyak beli bukunya 12.000, maka harganya atau si A ini semakin banyak atau semakin sedikit. Nah, maka harga yang kita bayarkan adalah semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak berarti ini namanya perbandingan senilai. Ya. Nah, kalau perbandingan senilai teman-teman, cara menghitungnya adalah dengan cara kali silang nanti ya. Nah, kemudian sesudah kita tentukan bahwa ini perbandingan senilai, sekarang berikutnya yang kita lakukan adalah menghitungnya. Nah, tadi yang kita tulis di atas kita tulis ulang, 5, sekarang kita jadikan per 12 sama dengan 25.000 per A. Nah, nanti kalau perbandingan senilai teman-teman, kita kalikan silang. Ya, kita kalikan silang. Nah, tips dan triknya teman-teman, yang teman-teman lakukan, lakukan pertama kali adalah memisahkan mana yang kiri dan mana yang kanan ya. Nah, pertama kita kalikan dulu 5 dengan A ya. Nanti saya syaratnya teman-teman biar
tidak bolak-balik atau urut cara mengerjakannya, saya sarankan teman-teman kerjakan dari yang dimisalkan. Misalkan teman-teman menggunakan permisalan A atau X ya. Misalkan di sini 5 dengan A. Oke, maka nanti bentuknya adalah 5 dikali A sama dengan 12 dikali 25.000. Nah, biar teman-teman tidak terlalu rumit menghitungnya nanti, maka kalau ada angka yang bisa dibagi antara kanan dan kiri, nah nanti kan yang menjadi pembagi itu wajib adalah yang kiri. Nah, maka nanti teman-teman langsung saja nih bagi dulu ya, kalau ada yang bisa dibagi. Nah, misalkan 25.000 ini kan bisa dibagi dengan 5, yaitu sama-sama dibagi 5. Nah, maka yang 5 di sini kita bagi 5, yaitu hasilnya 1. Maka nanti 1 dikali A adalah A. Berikutnya 25.000 dibagi dengan 5 sama dengan 5.000 ya. Maka nanti kita kalikan 12 dikali 5.000. 12 kali 5.000 sama dengan berapa? 5 kali 2 adalah 0. 5 kali 2 adalah 10 ya. Kita simpan 1. 5 kali 1 adalah 5 tambah 1 menjadi 6. Nah, jadi di sini untuk harga yang kita bayarkan pada 12 buku tulis tersebut yaitu 60.000. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Berikutnya, sekarang yang di sebelah kanan ini apakah termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 6 orang pekerja. Jika jumlah pekerja ditambah menjadi 10 orang, berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan tersebut? Nah, oke, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai selama 20 hari ini jika dikerjakan oleh 6 orang pekerja. Nah, kalau pekerjanya ditambah menjadi 10 orang, oke, ini perhatikan ya, ditambah menjadi, oke, bukan ditambah 10 orang, ditambah menjadi 10 orang, berarti pekerjanya nanti adalah 10 orang. Berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan tersebut? Nah, sekarang kita lakukan dengan cara yang tadi, teman-teman ya. Oke. Pertama di sini ada satuan orang dan ada satuan hari. Nah, sekarang biar lebih mudah, teman-teman, kita buat satuan orangnya di sebelah kiri dulu ya. Satuan orang di sini 6. 6 orang itu dapat mengerjakan selama 20 hari. Kemudian ada satuan orang di berikutnya yaitu 10. Nah, ingat satuan orang tadi kan kita tulis di sebelah kiri. Nah, maka kita tulis di sebelah kiri ini juga. Maka 10 orang sama dengan, nah, yang ditanyakan di sini berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Nah, kita permisalkan pertanyaannya ini berapa hari tersebut menjadi A. Oke? Nah, jadi kalau di sebelah kirinya itu adalah satuan orang, maka bawah dan atas itu wajib satuan orang. Kemudian kalau di sebelah kanan kita tadi tuliskan pertama kali adalah hari, maka wajib di bawahnya adalah kita tuliskan satuan hari. Nah, sekarang kita logikakan teman-teman. Kita tentukan apakah ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau senilai. Oke. Sekarang kita lihat nih teman-teman ya. Jika 6 orang mengerjakan suatu pekerjaan, mengerjakan jembatan tersebut, itu dapat mengerjakan selama 20 hari. Nah, kalau kita tambah pekerjanya menjadi 10 orang, apakah harinya semakin sedikit atau semakin banyak? Nah, kalau semakin banyak pekerjanya, maka hari yang dibutuhkan untuk mengerjakan jembatan tersebut semakin sedikit. Nah, kalau dia semakin sedikit, teman-teman, maka itu apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai? Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai ya. Maka ini berbalik nilai atau bisa teman-teman sebut dengan tidak senilai ya. Berbalik nilai. Bentar. Oke, berbalik nilai ya, berbalik nilai. Nah, sekarang kita sudah tentukan nih teman-teman ya, kita sudah tentukan bahwa itu merupakan berbalik nilai. Nah, sekarang kita langkah ketiga. Oke, kita buat perbandingannya 6/10 sama dengan 20/A. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai teman-teman, maka itu kita kalikan lurus ya. Kalikan lurus. Kalau perbandingan berbalik nilai itu perkalikan lurus. Lurus ya.
Nah, saran saya tetap teman-teman, yang pertama kita kalikan itu adalah permisalan tadi, yaitu kita kalikan permisalan A. Nah, ingat, perbandingan berbalik nilai kita kalikan lurus. Kalau perbandingan senilai kita kalikan silang. Kali silang. Oke. Kalau yang ini kali lurus. Itu bedanya ya, cara menghitungnya. Nah, sekarang kita kalikan lurus ya. Kita langkah keempat. 10 dikali A sama dengan 6 dikali 20. Nah, biar cepat teman-teman kerjakan, saran saya, kalau ada yang bisa dibagi antara kanan dan kiri, maka dibagi saja langsung teman-teman. Nah, misalkan di sini 20 itu kan bisa dibagi 10, sama-sama dibagi 10. Maka 20 dibagi 10 sama dengan 2. 10 bagi 10 sama dengan 1. Maka di sini kita tulis A saja ya. 1 kali A sama dengan A. Kemudian 6 kali 12 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan nanti untuk mengerjakannya adalah 12 hari. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal asli di tahun sebelumnya. Kita bahas soal yang pertama. Sebuah kolam renang yang berada di arena olahraga dapat dikuras dalam waktu 3,5 jam melalui 6 saluran pembuangan. Jika 2 saluran tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan, waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut adalah titik-titik. Baik, ingat cara pertama tadi teman-teman, kita tuliskan dulu ya, samping kiri dan samping kanan kita harus tentukan satuan jamkah atau satuan saluran. Nah, misalkan pertama di sini kita gunakan satuan saluran. 6 saluran itu dapat mengalirkan atau menguras kolam renang tersebut selama 3,5 jam. Nah, di kalimat berikutnya, jika 2 saluran tidak berfungsi. Nah, kalau jika saluran tidak berfungsi, maka itu otomatis tidak digunakan untuk menguras. Nah, maka berapa saluran yang digunakan untuk menguras? Nah, saluran yang untuk digunakan untuk menguras adalah kita kurangi saja, 6 dikurangi 2 yaitu 4. Nah, maka 4 ini nanti akan menguras air kolam itu selama berapa jam. Nah, langkah berikutnya atau langkah kedua sekarang teman-teman, setelah kita tulis seperti ini, kita tentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke. Di sini kalau semakin banyak saluran, ada 6 saluran, itu akan membutuhkan waktu untuk mengurasnya selama 3,5 jam. Nah, kalau 4 saluran, nah di sini kan tadi banyak nih salurannya, sekarang salurannya semakin sedikit. Nah, maka waktu untuk menguras kolam renang tersebut apakah semakin banyak waktunya atau semakin sedikit? Nah, kalau semakin sedikit saluran yang digunakan untuk menguras, maka itu teman-teman nanti waktunya akan semakin banyak. Nah, maka nanti A semakin banyak. Nah, kalau A semakin banyak berarti ini namanya perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai ya, berbalik nilai atau tidak senilai. Nah, kalau dia berbalik nilai atau tidak senilai teman-teman, berarti kita kalikan lurus. Nah, kalikan lurus ya, kita harus mengalikannya kali lurus teman-teman. Nah, baik, sekarang kita akan kalikan saja nih. Oke, ingat cara saya, kita harus utamakan yang kita kalikan adalah yang permisalan tadi. Oke, 4 dikali A sama dengan 6 dikali 3,5. Nah, kalau ada yang bisa dibagi di sini teman-teman atau disederhanakan, maka sederhanakanlah. Misalkan 4 dengan 6. Nah, 4 dengan 6 kan bisa kita sederhanakan. Maka nanti akan ketemu tuh hasilnya adalah berapa. Nah, jadi itu cara cepatnya ya. Nah, 4 dan 6 itu sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Maka di sini nanti hasilnya 2, kemudian di sini hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 2 dikali A sama dengan 2A sama dengan
3 kali 3,5 adalah 10,5. Karena 3 kali 5, 15, kita simpan 1. 3 kali 3, 9, tambah 1 menjadi 10. Maka hasilnya ada 10,5. Nah, sekarang A sama dengan 10,5 dibagi dengan 2. Maka A di sini 10 dibagi 10,5 kita bagi dengan 2, itu nanti hasilnya adalah 5. 5 kali 2 adalah 10. 10 kali 10 adalah 0. Nah, di sini masih ada koma 5. Nah, kalau di sini koma 5 kita turunkan, maka di sini nanti di belakang hasil 5 ini kita tuliskan koma. Nah, 5 dibagi 2 itu mendekati 2 ya. 2 kali 2 adalah 4. Nah, sekarang 5 kurangi 4 adalah 1. Nah, 1 dibagi 2 kan tidak bisa, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, maka hasilnya adalah 5,25. Nah, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam renang tersebut menggunakan 4 saluran adalah 5,25 jam. Kita lanjut ke soal berikutnya. Direncanakan dengan pakan 120 kg yang sudah dibeli cukup untuk 5 ekor kambing selama 6 hari. Ternyata pemilik ragu dan akhirnya hanya membeli 3 ekor kambing. Maka pakan dapat mencukupi selama titik-titik hari. Baik di sini ya. Nah, kita sekarang ingat cara yang pertama tadi ya, kita analisis dulu untuk satuannya. Di sini ada satuan ekor, ada satuan hari, ada juga satuan kilogram. Nah, tetapi di sini karena satuan 120 kg ini tidak berubah, maka 120 gram ini nanti kita tidak perlu hitung dia ya. Dia menjadi tetap nilai yang sama karena ini yang akan dihabiskan nanti. Nah, sekarang di sini ada 5 ekor. Oke, 5 ekor kambing itu akan menghabiskan makanan tersebut atau pakan tersebut selama 6 hari. Nah, ternyata setelah pemiliknya ragu dan akhirnya hanya membeli 3 ekor kambing. Nah, jadi 3 ekor kambing ini teman-teman itu nanti akan dapat mencukupi selama titik-titik hari. Berarti 3 sama dengan A. A ini kita permisalkan adalah hari yang dibutuhkan. Oke. Nanti kalau teman-teman sudah paham, teman-teman cepat mengerjakannya ya. Tidak butuh waktu 1 menit, bahkan kurang dari 1 menit teman-teman sudah bisa menyelesaikan soal perbandingan seperti ini. Sekarang teman-teman berikutnya adalah kita tentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita lihat 5 ekor kambing itu akan menghabiskan pakan tersebut selama 6 hari. Nah, kalau ada 3 ekor kambing berarti pakan tersebut apakah semakin lama habis atau semakin cepat? Nah, kalau semakin sedikit kambing yang makan, maka pakan tersebut akan semakin banyak. Waktunya untuk dimakan adalah semakin banyak. Nah, ini berarti namanya perbandingan berbalik nilai. Karena di kiri semakin sedikit, nah di kanannya nanti malah dia akan naik ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya nanti pasti lebih banyak dibandingkan dengan 6. Oke, sekarang kita tulis di sini tadi adalah semakin banyak ya. Oke, semakin banyak pakan waktu yang dibutuhkan untuk dimakan. Berarti ini namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu kita kalikan lurus. Nah, oke, ingat kalau berbalik nilai kali lurus, kalau senilai itu kali silang. Nah, sekarang langkah ketiga adalah kita masukkan yang tadi kita analisis menjadi sebuah perbandingan, maka 5/3 sama dengan 6/A. Oke. Nah, karena tadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka kita kalikan lurus. Nah, saran saya yang kita kalikan pertama kali adalah yang kita permisalkan, yaitu yang A ini. Maka 3 dikali A sama dengan 5 dikali 6. Nah, kalau di sebelah kanan dengan sebelah kiri ada yang bisa dibagi, maka teman-teman langsung bagi saja ya, biar cepat untuk menghitungnya. Nah, 6 itu kan bisa dibagi dengan 3. 6 bagi 3, oke, ini hasilnya adalah 6 bagi 3 adalah 2, kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Atau sama-sama dibagi ya. Nah, maka sekarang kita
Hitung saja nih, 1 kali A kan sama dengan A. Jadi nanti kita tidak perlu untuk membagi berikutnya. Sekarang 5 dikali 2, 5 kali 2 adalah 10. Nah, maka A sama dengan 10. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, ya. Mudah sekali teman-teman. Yang penting teman-teman kalau sudah paham, kurang dari 1 menit teman-teman bisa mengerjakan soal seperti ini. Nah, teman-teman, kami menyediakan paket belajar seleksi CPNS tahun 2026. Teman-teman dapat mengikuti pembelajaran ini di website kami di marumat.com, ya, di marumat.com. Atau teman-teman bisa hubungi WhatsApp kami di 081803358023. Nah, bagi teman-teman yang ikut paket Zoom atau paket khusus member 1 tahun dan 2 tahun, nanti akan mendapatkan Zoom meeting langsung atau bimbingan belajar langsung dari kami. Soal yang kami sajikan nanti, insya Allah soal asli di tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Nanti teman-teman akan mendapatkan bebas akses ke semua tryout yang dilengkapi dengan pembahasan, nilai langsung dapat dilihat. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Radit mengisi tangki motornya 24 liter yang diperkirakan cukup untuk perjalanan 264 km. Jika di tengah perjalanan Radit mengisi kembali tangkinya sebanyak 6 liter, maka jarak yang dapat ditempuh Radit sampai BBM habis adalah titik-titik kilometer. Nah, baik di sini teman-teman, kita analisis dulu bahwa di sini ada 2 satuan, yaitu ada satuan liter dan ada satuan kilometer. Nah, maka nanti teman-teman, langkah pertama adalah kita tulis dulu nih satuan liternya 24 sama dengan 264. Nah, kalau di samping kirinya kita tulis liter, nanti di bawah sini, di bawah samping kiri juga kita harus tulis liter. Nah, di sini mengatakan jika di tengah perjalanan Radit mengisi kembali tangki sebanyak 6 liter, nah dia menambah lagi tangkinya itu menjadi 6 liter. Nah, berarti berapa liter total keseluruhan motor Radit? Yaitu 30. Nah, maka nanti 30 liter ini akan menempuh jarak berapa kilometer. Nah, karena tadi di sebelah kanan adalah kilometer, maka sebelah kanan di sini adalah kilometer. Nah, kilometer yang ditanyakan kita misalkan dengan A. Oke. Nah, langkah kedua, sekarang kita analisis, kita logikakan. Ya, akan kita cari tahu nih, apakah perbandingan ini senilai atau berbalik nilai. Nah, 24 liter itu akan menempuh 264 km. Nah, kalau semakin banyak bensinnya, maka jarak yang akan ditempuh apakah semakin jauh atau tidak? Nah, kalau semakin banyak bensin yang kita isi di dalam motor kita, maka kita dapat simpulkan dengan logika kita bahwa jarak yang akan kita tempuh semakin jauh atau semakin banyak, ya, banyak atau semakin jauh. Nah, maka ini namanya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu kita kalikan silang. Ya, perbandingan senilai dikali silang, perbandingan berbalik nilai dikali lurus. Nah, itu perlu teman-teman ingat. Nah, berikutnya langkah ketiga adalah bagaimana. Oke, langkah ketiga kita tentukan, kita tuliskan kembali perbandingan yang ada di atas. 24 berbanding 30 sama dengan 264 per A. Nah, ingat, ini perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, maka kita kalikan silang, ya. Perbandingan senilai dikali silang, biar teman-teman ingat. Maka sekarang langkah keempat kita kalikan silang. 24 dikali A sama dengan 30 dikali 264. Nah, di sini teman-teman, di kanan dan di kiri itu ada yang bisa dibagi, ya. Sebelum angkanya lebih besar untuk dibagi, teman-teman bagi dulu angka kecil ini. Oke. 264 kalau dibagi dengan 24, ya, kalau sama-sama dibagi 24 ini menjadi 1.
Oke. Kemudian 264 itu menjadi 11. Nah, sekarang 1 dikali A sama dengan A. 30 dikali 11 sama dengan 330. Nah, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke, gampang teman-teman ya. Kita kupas tuntas di video kali ini. Insya Allah teman-teman sudah paham terkait dengan perbandingan berbalik nilai dan senilai. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu perusahaan konveksi mempekerjakan 80 orang pekerja dapat membuat 20 jahitan dalam waktu 24 jam. Berapa jahitan yang dapat dihasilkan dalam waktu 18 jam dengan jumlah pekerja 80 orang tersebut? Nah, silakan teman-teman, ini jadi PR-nya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengikuti atau berlangganan paket belajar CPNS di Marumat. Teman-teman dapat kunjungi di https://marumat.com. Soal yang kami sajikan adalah soal akurat berdasarkan soal asli yang muncul dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Paket belajarnya dari harga Rp30.000, Rp50.000, Rp100.000, dan paket spesial Rp150.000 dan Rp200.000 ini teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajarnya ya. Bonus bimbingan belajar melalui Zoom meeting langsung. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.